فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita membahas adab ketika safar, dan telah ditulis kitab-kitab khusus berkaitan dengan adabus safar dan juga ahkam hukum-hukum seputar safar. Di antara yang ditulis oleh Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullah ta'ala, kitab khusus dalam masalah ini. Yang penting bagi setiap musafirin untuk berbekal dengannya, sehingga dia tahu hukum-hukum di saat safar, terutama berkaitan dengan masalah salatnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan adab berikutnya. Wa qala asy-syekh rahimahullahu taala wa ma'al walidain. Di antara adab adalah adab bersama orang tua, yaitu adab kita terhadap orang tua kita. Aywa minal adabi syar'iyyah al-ihsanu lil walidaini wa birruhuma. Maksudnya yaitu bahwasanya termasuk dari adab-adab syar'i adalah berbuat baik kepada kedua orang tua dan berbakti kepada keduanya. Wa qad ja'ala Allahu 'azza wa jalla birrahuma qarinat tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bakti kepada keduanya ini termasuk dari gandengan tauhid. Sesuatu yang bergandengan dengan tauhid dalam banyak perintah adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wa syukrahuma maqrunan bi syukrillahi azza wa jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kesyukuran kepada kedua orang tua itu bergandengan dengan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal ihsanu ilaihima min ajallil a'mali wa ahabbiha ilal kabiril muta'al. Dan berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua termasuk di antara seagung-agung amalan dan yang paling dicintai dari amalan-amalan hamba di sisi Al-Kabirul Muta'al, zat yang maha agung lagi maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kalimat ringkas yang menunjukkan kedudukan birrul walidain, ikhwan. Bakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, memiliki kedudukan yang tinggi. Allah gandengkan dengan tauhid. Kesyukuran pada orang tua digandengkan syukur kepada Allah. Dan berbuat ihsan kepada kedua orang tua adalah amalan yang paling dicintai di sisi Allah. Faqala ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan dan memerintahkan, karena qadha bermakna wassa wa amar, yaitu mewasiatkan dan memerintahkan kepada kalian
Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk tidak beribadah kecuali kepadanya semata dan berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Perhatikan apa yang digandengkan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah di sini, Zaid? Berbuat baik kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Tayyib. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Dan kapan saja orang tua tersebut sampai dalam usia umur tua di sisimu, yablughanna al-kibar, kapan saja salah satu dari keduanya, ahaduhuma di sini sebagai apa? Fa'il. Berarti kalau kita mau susun mudahnya, kapan saja salah satu dari keduanya atau bahkan kedua-duanya mencapai usia tua di sisimu, fala taqul lahumā uff, maka jangan kamu katakan kepada keduanya uff. Perdikan yang paling ringan. Kenapa? Karena kalau orang sudah tua biasanya anak berani karena dianggapnya lemah sehingga membentak. Demikian pula banyak anak ketika mengurusi orang tua karena capek. Nah, orang tua mungkin yang sudah pikun, orang tua yang sakit, yang butuh dilayani ketika buang air, kemudian mungkin dia suatu saat buang air tidak bilang, sehingga mengenai tempat tidur dan seterusnya marah-marah. Hati-hati yang demikian. Na'am, fala taqul lahumā uff, jangan sekali-kali engkau mengatakan keduanya uff di saat usia mereka tua. Wala tanharhuma, dan jangan engkau menghardik keduanya. Nah, jangan engkau tinggikan nada suaramu ketika berbicara kepada kedua orang tua, baik ketika engkau kesal maupun tidak senang terhadap mereka. Hati-hati dari masalah suara ini. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakan kepada keduanya qawlan karīmā, perkataan yang mulia, perkataan yang lembut, perkataan yang menunjukkan kita menghormati mereka. Wa qala ta'ala wa wassayna al-insana biwalidayhi. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, kami wasiatkan kepada manusia biwalidayhi. Diterangkan dalam ayat yang lain tamyiznya apa itu? Yang diwasiatkan ihsana. Di ayat yang lain apa? Husna. Di sini disebutkan secara mutlak. Wasainal insana biwalidayhi, kami wasiatkan kepada manusia terkait masalah kedua orang tuanya untuk berbuat ihsan atau berbuat husna, berbuat yang bagus atau husna yang terbagusnya. Ayat ini dengan konteks yang seperti ini diulang di dalam Al-Quran dalam 3 tempat. Di surat Luqman, wa wasainal insana biwalidayhi. Kemudian Allah sebutkan sebabnya kenapa kita diwasiatkan untuk berbuat ihsan, berbakti kepada kedua orang tua. Diingatkan dengan sebab yang seharusnya seorang yang fitrahnya masih lurus akan berupaya sebisa mungkin berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuh, ibunya telah mengandungnya. Wahnan ala wahn, dalam kondisi dia sudah lemah di atas kelemahan. Wanita itu tabiatnya sudah lemah. Ketika mengandung dia tambah lemah. Nah, ketika mengandung kalian dulu di perut ibu-ibu kalian, kelemahan luar biasa. Wa fisaluhu fi 'amain, dan menyapihnya dalam jangka waktu 2 tahun, di mana kondisi menyapih ini kondisi di mana seorang ibu
Nah, bukan perkara yang remeh, Pak. Bahkan penelitian menunjukkan bahwasanya seorang ibu ketika dia menyusui anaknya itu mengeluarkan kalori yang sangat banyak. Nah, melebihi mereka yang lari-lari olahraga. Nah, maka terkadang cenderung seorang ibu ketika menyusui mengantuk, nah lemah. Kenapa? Karena terbakar kalori yang banyak ketika menyusui anaknya. Makanya bagi para suami juga harus mengetahui sisi ini. Dia sedang melakukan perbuatan yang besar yang si suami tidak mampu untuk melakukannya. Maka jangan kemudian meremehkan. Nah, ketika seorang ibu menyusui bayinya, ini dalam jangka waktu 2 tahun. 2 tahun, kapan saja anaknya menangis segera disusui, baik tengah malam ataupun siang hari, baik dalam kondisi istirahat ataupun yang lainnya. Antum bayangkan, antum sedang tidur, kemudian ada orang ganggu, membangunkan kita untuk minta makan. Kira-kira gimana? Setiap 1 jam minta makan, kamu tidur dibangunkan. Ini bukan perkara yang mudah. Hanya para ibu yang mampu untuk melakukannya. Nah, maka dengan 2 ini cukup untuk betul-betul kita ingat. Terlebih lagi ketika kita mengingat bagaimana perjuangan seorang ibu melahirkan kalian. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika datang seorang dari Yaman, dia membawa ibunya dari Yaman, digendong ibunya untuk apa? Melakukan manasik, digendong, tawaf, digendong sampai mengatakan aku adalah kendaraan bagi beliau, kemana-mana beliau digendong, tawaf digendong. Tidak nyewa kursi roda seperti pada masa sekarang digendong. Dan perjalanannya jauh dari Yaman ke Mekah. Dilayani dengan pelayanan sangat bagus. Kemudian bertanya kepada Abdullah bin Umar, apakah engkau melihat aku sudah bisa membalas kebaikannya? Karena merasa ini memang amalan besar, luar biasa ini. Tidak semua orang bisa. Tapi apa kata Abdullah bin Umar? La, walau bisafratin wahidah. Tidak, engkau belum bisa untuk membalas baiknya orang tuamu terhadapmu dulu. Walau bizafratin wahidah, walaupun 1 erangan rasa sakit ketika dia melahirkan. Sakit luar biasa seorang ibu ketika melahirkan anaknya, ketika terjadi kontraksi untuk mengeluarkan bayi yang ada di kandungannya. Kemudian engkau setelah besar menghadiknya, setelah besar membuatnya menangis, setelah besar membuatnya marah. Ini sungguh tidak pantas. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Bersyukurlah engkau kepadaku, wa liwalidayka, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, dan hanya kepadamu lah kalian akan kembali. Maksudnya apa? Di sini terkandung ancaman, kawan. Perintah kalian yang harus ditunaikan adalah untuk bersyukur pada Allah dan kedua orang tua. Tapi jika tidak, ilayyal masir, kepadaku kalian akan kembali, mesti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan ketika kalian menunaikannya juga kalian akan kembali kepadaku, akan mendapatkan ganjaran. Di sana ayat yang redaksinya hampir sama di surat apa? Juga wa wassaynal insan. Dalam surat Al-Ahqaf bagaimana? Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan. Di sini ada tambahan wa wada'athu kurhan. Di sini disebutkan bagaimana kesulitan seorang ibu ketika melahirkan, ditambah dengan ihsana. Kemudian satu lagi di mana Abdurrahman?
Di mana Mujahid? Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Di mana ini? Al-Ankabut. Nah, Anda perhatikan itu. Nah, mana yang paling tinggi perintah untuk kita berbuat baik? Yang dimana pada 3 ayat ini semuanya perintah untuk berbuat baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berbuat yang paling baiknya pada kedua orang tua. Ini dikandung di ayat yang mana? Pada husna. Kalau ihsana memang perbuatan baik. Kemudian di Al-Ankabut ditegaskan wa wasainal insana biwalidayhi husna. Karena mana husna apa? Mencapai puncak kebagusan. Jadi yang paling puncak yang kamu mampu untuk berbuat bakti, berbuat baik kepada orang tuamu, lakukan. Wa qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah katakan juga, beribadahlah kalian kepada Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan kepada kedua orang tua berbuatlah ihsan, berbuatlah baik. Walidzalika qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Thalathu ayatin maqrunatin bi thalath. La tuqbalu wahidatun bi ghairi qarinatiha." Oleh karena itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan 3 ayat yang digandengkan dengan 3 perkara tidak akan diterima salah satu dari 3 perkara itu kecuali dengan 2 perkara yang digandengkan dengannya. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Atau 3 ayat akhwan makrunat bitalah yang digandengkan dengan apa? Dengan 3 hal juga. Yang salah satu dari perkara tersebut tidak akan bisa diterima kecuali dengan apa yang digandengkan dengannya. Nah, yang pertama ati Allah wa ati'ur rasul. Faman ata'a Allah wa lam yuti'ir rasula lam yuqbal minhu. Siapa saja mentaati Allah tapi dia tidak mentaati Rasul, tidak akan diterima. Maka ini 2 perkara harus bergandengan. Buat taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Yang kedua yang digandengkan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Perintah kalian tunaikan salat dan tunaikan zakat. Yaitu tegakkan salat dan tunaikan zakat. Faman shalla walam yuzakki lam yuqbal minhu. Siapa saja yang salat tapi dia tidak menunaikan zakat juga tidak akan diterima. Apalagi kalau sebaliknya, zakat tok, sedekah tok, tidak salat, lebih-lebih lagi. Karena yang disebutkan di depan ini penekanannya lebih kuat, ya tidak? Dikedepankan perintah taat kepada Allah, dikedepankan perintah menegakkan salat. Kemudian yang ketiga, anishkurli wali walidaik, bersyukur kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kedua orang tuamu. Faman syakara lillah wa lam yashkur li walidayhi lam yuqbal minhu. Dan siapa saja yang bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada kedua orang tua juga tidak akan diterima kesyukurannya. Ini kalimat dan mau'izah yang bagus, ikhwan. Istimbat dari Al-Quran yang sangat bagus. 3 perkara yang di situ Allah Subhanahu wa taala gandengkan beberapa hal padanya. Nah, ada 3 ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan padanya beberapa hal yang digandengkan, yang tidak akan diterima salah satunya sampai dia menunaikan perkara yang digandengkan kepadanya. Ati Allah wa ati'ur rasul wa aqimus salah wa atuz zakah dan anishkur li walidaik. Qala fadlu birril walidain waradat bihi nususu syar'iyyatul katsirah. Dan keutamaan birrul walidain telah datang nas-nas syar'i yang banyak.
Fa'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai di sisi Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Tidak boleh mengedepankan dari waktunya sehingga salatnya tersebut tidak diterima, dan tidak mengakhir-akhirkan sampai keluar dari waktunya sehingga juga tidak diterima salatnya. Karena salat telah ditetapkan waktunya, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutah. Salat itu telah dituliskan, waktunya, ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkan waktunya. Cuma saya terkadang pada sebagian orang yang bersemangat untuk menunaikan salat terburu-buru sehingga sebelum masuk waktu sudah salat. Ini juga musibah. Di sisi yang lain yang bermalas-malasan, berlambat-lambat sampai hampir keluar waktunya. Hendaknya seorang menunaikannya ala waktiha, pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yakin telah masuk waktunya. Dan sebagian ulama membawa pada makna pada awal waktunya, setelah yakin itu masuk. Dan dinukil ijma' untuk salat maghrib untuk bersegera. Demikian pula pada salat subuh. Maksudnya bersegera pada salat subuh yaitu setelah betul-betul yakin terbitnya fajar. Qultu thumma ay qala birrul walidain. Kemudian apa wahai Rasulullah? Berbakti kepada kedua orang tua. Kata beliau. Qultu thumma ay, kemudian apa wahai Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah. Kemudian itu jihad fi sabilillah. Wa birrul walidaini ya'dilul jihad fi sabilillah wa mulaqatal a'da'i wa darba riqabihim bal qad yaqtuluh. Berbakti kepada kedua orang tua itu bisa mengimbangi jihad fi sabilillah dan bertempur melawan musuh-musuh dan memenggal leher-leher mereka. Jadi keutamaan birrul walidain, bahkan birrul walidain seimbang, bisa seimbang dengan jihad. Makanya Nabi katakan itu jihad. Berjihadlah untuk engkau berbakti pada kedua orang tua. Bal qad yafdulu, bahkan terkadang bisa melebihi keutamaan jihad. Fa fi sahihain an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dinuhu fil jihad. Dalam sahihain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan datang seorang laki-laki minta izin kepada Nabi untuk berjihad. Faqala ahayyun walidaik, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am, maka dia menjawab iya. Qala, maka Nabi katakan fa fihima fajahid, maka pada keduanya, yaitu pada bakti kepada keduanya, upaya untuk ihsan kepada keduanya, engkau berjihadlah. Berarti apa? Kedudukannya bisa menyamai jihad. Bahkan Nabi kedepankan untuk jihad, dikedepankan jihad dalam ihsan kepada kedua orang tua. Dan tentunya jihad yang dimaksud ini adalah jihad hujum, jihad di mana kaum muslimin akan menyerang untuk memperluas kekuasaannya. Adapun jihadud dafa', jihad membela, maka ini fardhu ain atas setiap kaum muslimin di negeri tersebut. Bahkan pada riwayat yang lain di Mustadrak Hakim, ketika laki-laki tersebut ditanya, atau ketika laki-laki yang mau berjihad tadi
datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kedua orang tuanya menangis. Nah, ketika ditinggal pergi untuk berjihad, keduanya menangis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, irji' ilaihima fa'adhikhuma kama amkaitahuma. Pulang kamu kepada kedua orang tuamu, jadikan kedua orang tuamu tertawa sebagaimana engkau telah menjadikan keduanya menangis. Ini penting, kalian satu saat menjadikan orang tua kalian bersedih, harus diganti. Bikin mereka gembira, buat mereka tertawa yang sebelumnya kalian menjadikannya menangis. Sebagai apa? Penebus. Selain minta kehalalan, minta maaf kepada keduanya. Qala al-Hafidz fil Fath, ay in kana laka abawan fabaligh juhdaka fi birrihima wal ihsani ilaihima. Maksudnya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, jika engkau masih memiliki kedua orang tua, maka bersungguh-sungguhlah. Atau fa'abligh juhdaka, maka apa? Kerahkan semua kemampuanmu dalam berbakti kepada kedua orang tua. Ini penting. Kerahkan semua kekuatanmu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wal ihsan ilaihima, dan berbuat ihsan kepada keduanya. Walaupun harus menggelontorkan uang, mengeluarkan uang yang banyak, itu belum ada apa-apanya dibandingkan apa yang dulu mereka korbankan untuk kita. Fa inna dzalika yaqumu maqama qitalil a'da, karena sesungguhnya itu menduduki kedudukan berperang melawan musuh-musuh. Kenapa? Karena ini perkaranya berat, teman. Banyak anak baru sebentar saja menunggui orang tuanya sakit di rumah sakit, 2 hari sudah ribut. Aku sudah lama ini menunggui orang tua, banyak pekerjaan ini dan itu. Nah, tengkar antar sesama saudara siapa yang mau menunggui. Nah, padahal sebenarnya itu adalah kesempatan yang sangat besar kalau dia tahu. Untuk dia betul-betul bersungguh-sungguh dalam merawat. Tapi butuh jihad memang, butuh jihad. Sabaran. Waqala fi mawdi' akhar wa qad yakunu birruhuma afdala minal jihad. Pada tempat yang lain, Al-Hafidz mengatakan terkadang berbakti kepada kedua orang tua bisa lebih utama daripada jihad. Buktinya apa? Buktinya Nabi arahkan untuk dia bakti kepada kedua orang tua dulu. Pulang. Tadinya dia ingin jihad, tapi diperintahkan oleh Nabi untuk pulang untuk merawat kedua orang tua. Waridallah min ridhal walidain, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di antara sebabnya adalah dari keridhaan kedua orang tua. Maka apa? Upayakan untuk mendapatkan ridha mereka. Naam, ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala juga pada kemurkaan orang tua. Hadis ini akan diperbincangkan oleh para ulama. Nah, Imam Tirmidzi rahimahullah taala menguatkan bahwasanya hadisnya mauquf. Dan adapun Syekh Albani rahimahullah taala memasukkannya dalam as-sahihah. Adapun dari si maknanya sahih. Bahwasanya keridhaan orang tua di antara sebab seorang hamba mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika ridhonya orang tua ridho yang hak. Ridho pada perkara yang hak. Tapi kalau mereka ridho pada perkara yang buruk, misalnya kamu disuruh beli rokok, berikan bapak rokok. Ketika dituruti untuk memberikan rokok, tentunya dia ridho enggak? Ridha, senang. Apakah seperti ini menjadi sebab keridhaan Allah? Tidak. Nah, kenapa? Karena hadis yang seperti ini batasannya pada perkara-perkara yang hak. Apabila orang tua ridha pada perkara yang hak terhadap kita, misalnya, ketika kita mau melakukan suatu perkara yang mubah, kemudian kita minta izin, kita minta doa pada orang tua ridha dengan itu, tenang hatinya.
Demikian pula penting sekali ketika seorang mau menikah, minta izin pada orang tuanya, minta keridhaan pada orang tuanya tentang siapa yang mau dipilihnya, apalagi kalau dia anak laki-laki. Ini sangat penting. Ketika mereka ridha, senang, itu akan menjadi sebab kebaikan dalam keluarganya. Tapi kalau dia menikah orang tuanya dalam kondisi tidak ridha, itu perkara mubah. Orang tuanya kondisi tidak ridha, tidak ada kecocokan hati dengan calon menantunya misalnya, maka ahsan untuk engkau tangguhkan sampai orang tua betul-betul ridha. Bahkan pada perkara yang ini besar seperti talabul ilmi. Dulu sebagian salaf mau berangkat talabul ilmi, minta izin kepada orang tuanya belum ridha karena masih butuh anaknya ini melayaninya, menemaninya. Maka dia pun sabar untuk untuk melayani orang tuanya sampai orang tuanya ridha dan dia pun berangkat, dan akhirnya mendapatkan keberkahan yang banyak. Mendapatkan keberkahan yang banyak pada usahanya dalam menuntut ilmu. Maka penting ketika kalian nelpon banyak-banyak minta doa, melebihi kalian banyak minta minta uang. Kalian nelpon biasanya mintanya uang saja, mintanya kiriman, minta doakan pada orang tuanya, minta doa. Doakan semoga bisa menghafal Al-Quran dengan baik, doakan biar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan seterusnya dari doa-doa baik yang kita minta orang tua kita mendoakan. Baik, ini penting. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.